Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang merupakan pesan Allah. Pada mulanya pesan itu ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian berlanjut kepada kita semuanya. Allah berfirman, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umatmu, bahkan umat manusia seluruhnya, tentang hari-hari Allah. Ulama-ulama berkata bahwa hari-hari Allah itu bisa dibagi dua. Ada hari Allah menonjol pada hari itu nikmat dan anugerahnya. Ada juga hari Allah yang menonjol pada hari itu bencana dan siksanya. Ingatkan umat manusia tentang hari-hari Allah itu. Dulu salah satu hari Allah yang diperingatkan untuk diingat-ingat oleh umat Nabi Musa alaihissalam adalah keterbebasan mereka dari penindasan Fir'aun. Kalau kita sekarang, kita bisa berkata, salah satu hari Allah yang menonjol buat bangsa-bangsa adalah hari kemerdekaan mereka. Tetapi, kalau kita berbicara nikmat-nikmat Allah, banyak sekali nikmatnya yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini terulang 2 kali dalam Al-Quran. Satu penutupnya berbeda dengan penutup yang lain. Yang pertama berkata, innal insana lazalumun kaffar. Kalau kamu mau hitung nikmat-nikmat Allah terlalu banyak, kamu tidak mampu menghitungnya. Menyadari satu nikmat pun kamu tidak dapat menjangkaunya, sehingga manusia itu zalum dan kafar. Tetapi di surat An-Nahl Allah tutup wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dengan innallaha laghafurur rahim, untuk menunjukkan bahwa walaupun manusia mengingkari nikmat Allah, selalu terbuka kesempatan untuk memperoleh pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran banyak redaksi, banyak kata yang digunakan untuk menunjuk nikmat Allah. Bisa jadi naim, bisa jadi an'um, bisa jadi nikmat, bisa jadi ala. Tetapi dari pengamatan para pakar menyatakan
bahwa kalau Al-Quran menggunakan kata nikmat, maka itu adalah ajaran-ajaran agama. Firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu difahami dalam arti sampaikan ajaran-ajaran Allah. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu tadinya bermusuh-musuhan, lalu berdasar anugerah nikmatnya, yakni anugerah ajaran agama, kalian bisa bersatu dan bersaudara. Nikmat Allah yang paling besar adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran. Nah, zakirhum bi ayyamillah, ingatkan tentang kelahiran Nabi Muhammad membawa ajaran. Kita sekarang ini melakukan acara ini mengingat hari-hari Allah yang paling hebat dalam sejarah kemanusiaan, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak gambaran yang diberikan oleh para pakar dalam berbagai disiplin ilmu, muslim atau non-muslim, yang menggambarkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kehadiran yang luar biasa. Kalau kita baca di Maulid menjelang kelahiran beliau, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tasbihan wa istighfara. Ketika lahir, singgasana Allah bergoncang gembira bagaikan menari-nari. Kursi kekuasaannya bertambah anggun dan agung. Langit terang benderang. Dan malaikat menyambutnya dengan tasbih, tahmid, dan tahlil. Tidak ada orang yang seperti itu. Ini yaum min ayyamillah. Kalau kita baca sejarah, dikatakan pada hari kelahirannya berjatuhan berhala-berhala. Rusak atau hancur singgasana Persia dan Romawi. Ini hari yang kita diperintahkan untuk ingat-ingat itu. Kalau kita baca uraian para pakar non-muslim, apapun disiplin ilmu mereka, apapun tolok ukur mereka, mereka berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia teragung yang pernah lahir di permukaan bumi ini. Jadi kita peringati itu. Kita ingat-ingat itu. Menarik, Bapak, singkat lagi sedikit. Saya ingin membandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Begitu beliau melangkah untuk menyembelihnya, Allah batalkan. Tujuannya untuk mengingatkan manusia bahwa apapun yang Anda korbankan, kalau Allah minta maka itu harus Anda laksanakan. Tetapi setelah Nabi Ibrahim membuktikan itu, Allah menggantinya pada saat itu juga dengan seekor domba. Untuk tujuannya apa? Untuk menyatakan, wahai umat manusia, kalau Allah meminta, kabulkan walau hartamu, walau anak tunggalmu yang engkau cintai. Tetapi
Allah Maha Kasih kepada manusia, maka jangan lakukan itu. Cukup kamu berkorban dengan. Nah, Nabi Muhammad SAW juga begitu. Kita baca di surah Al-Mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau menghadap Rasul, maka bersedekahlah terlebih dahulu sebelum menemui Rasul. Ini ayat turun, hanya satu orang yang bisa melaksanakannya. Mengapa? Karena langsung sesudah itu turun pembatalan ayat ini. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Mengapa dibatalkan? Karena tidak seorang pun yang dapat membalas budi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mau mengorbankan harta, tidak mampu. Karena itu dalam rangka mengagungkan Nabi, membalas jasa beliau, kita diminta untuk meminta kepada Allah agar Rasul diberi ganjaran. Kita tidak bisa. Maka disitulah datang perintah Sallu alaihi wasallimu taslima. Karena kita tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa membalas jasanya. Siapa yang bisa balas jasanya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon, ya Allah, curahkan selawat dan salam. Saya kira saya tidak akan berpanjang-panjang. Insya Allah lain kali kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.